Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan melakukan mini drama mengenai penyakit hiperlipidemia untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metabolisme energi dan zat gizi makro. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ladia Herunisa sebagai narator dan juga ahli gizi dengan NPM 047. Lalu rekan saya Sela Rustari sebagai dokter dan juga narator dengan NPM 054 dan rekan saya satu lagi yaitu Ihsanul Fikri sebagai pasien dengan NPM 055. Seorang pria berusia 43 tahun memiliki berbagai keluhan seperti jantung berdetak kencang, timbul rasa sakit pada bagian dada, dan mengalami sesak nafas. Dia kemudian mendatangi dokter umum yang terdapat di rumah sakit. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Pak, silakan masuk. Jadi bagaimana keluhannya? Iya dok, jadi gini, akhir-akhir ini saya tuh sering ngerasa sesak nafas, mudah berkeringat, dan kadang-kadang juga ada rasa sakit gitu di bagian dada saya. Nah, terkadang juga sulit berbicara dan bergerak. Itu kenapa ya? Baik Pak, saya periksa terlebih dahulu ya. Oh, oke dok. Terima kasih. Kemudian pasien itu berkonsultasi lagi dengan dokter mengenai hasil pemeriksaannya. Jadi bagaimana ya dok penyakit saya? Boleh ditimbang sama diukur dulu ya Pak, tinggi badannya untuk saya ambil datanya. Oh, lumayan ya Pak, 90 kg dengan tinggi 170 cm. Jadi gini Pak, Bapak ini sudah masuk ke dalam kategori obesitas. Sebelumnya, apakah Bapak sering olahraga atau sering merokok? Kalau merokok tuh saya tidak pernah sama sekali ya dok. Tapi untuk olahraga juga bisa kehitung jarang juga sih. Oh gitu Pak, jadi untuk gejala Bapak yang seperti ini beresiko terkena hiperlipidemia. Karena pengertian dari hiperlipidemia ini adalah penyakit yang terjadi akibat kadar lemak yang tinggi di dalam darah. Kalau orang yang obesitas kan pasti kadar lemak di dalam tubuh juga tinggi ya Pak. Nah itu bisa jadi pemicunya, tetapi hiperlipidemia ini juga tidak akan terjadi dengan sendirinya. Pasti ada faktor pemicu lainnya juga Pak, seperti kadar VLDL, LDL, dan HDL. Oh begitu dok. Terus ngomong-ngomong karena dokter nih memberitahu saya mengenai hiperlipidemia, saya tuh jadi penasaran apakah penyakit ini tuh ada klasifikasinya seperti diabetes mellitus ya dok? Tentu ada Pak. Jadi kalau menurut para ahli seperti Friedrich Kohn itu hiperlipidemia terbagi menjadi 5 tipe untuk hiperlipidemia primer. Nah, pada tipe 1 ini peningkatan kolesterol dengan level trigliseridanya tinggi. Lalu pada tipe kedua, kolesterol tinggi dengan level trigliserida yang normal. Lalu tipe ketiga, peningkatan kolesterol dan trigliserida. Lalu tipe keempat, peningkatan trigliserida, ateroma, dan peningkatan asam urea. Pada tipe kelima, peningkatan trigliserida. Lalu ada juga hiperkolesterolemia, ini terjadi karena adanya kadar kolesterol yang tinggi. Menurut NCAP ATP3, kolesterol dikatakan bila kadarnya lebih dari 160 mg per dl. Selanjutnya ada hipertrigliserida. Ini terjadi karena adanya kadar trigliserida yang tinggi, yang merupakan bentuk paling umum dari lemak. Nah, trigliserida ini dikatakan tinggi bila kadarnya lebih dari 200 mg per dl. Oh baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Nah ngomong-ngomong buat jaga-jaga aja nih untuk saya biar waspada juga. Saya ingin bertanya, apakah ada pengobatan atau terapi untuk orang yang terkena penyakit ini dok? Ada Pak, tapi mungkin biar lebih jelasnya saya akan menghubungi ahli gizi untuk menyampaikannya kepada Bapak ya. Oh boleh-boleh Bu, terima kasih ya.
Permisi Bu, ini ada pasien atas nama Ihsanul Fikri mau menemui Ibu untuk berkonsultasi mengenai terapi hiperlipidemia. Oh, baik dok, suruh datang saja ke ruangan saya ya dok. Ya baik Ibu, terima kasih. Kemudian pasien tersebut diantar oleh dokter untuk menemui ahli gizi. Dokter juga membawa data kesehatan yang berupa berat badan dan tinggi badan. Assalamualaikum Bu, ini pasien yang mau konsultasi tadi dan ini juga ada data berat badan dan tinggi badannya Bu. Baik dok, terima kasih. Boleh untuk Bapak tersebut silahkan duduk terlebih dahulu ya Pak di sini. Oh, baik Bu, terima kasih. Dokter pun keluar dari ruangan konsultasi dan sesi konsultasi dimulai. Bapak maaf, siapa namanya? Nama saya Ihsanul Fikri Bu, saya ingin berkonsultasi karena arahan dari dokter tadi. Baik, dari data yang saya peroleh, Bapak ini termasuk kriteria obesitas juga ya Pak. Terus kalau tidak salah tadi, Bapak mau konsul mengenai terapi pengobatan hiperlipidemia ya? Iya, benar Bu. Sebelumnya, apakah Bapak terdiagnosa penyakit hiperlipidemia? Iya Bu, tadi juga saya sudah dijelaskan beberapa faktor risikonya juga oleh dokter. Ya, mungkin kalau boleh tahu, saya sarankan Bapak lebih giat untuk berolahraga dan juga menjaga pola makan untuk menstabilkan berat badan Bapak. Oh baik Bu, tetapi tadi tuh saya penasaran mengenai terapi hiperlipidemia itu seperti apa ya? Nah, menjaga berat badan biar tidak obesitas juga salah satu cara agar mencegah hiperlipidemia. Karena salah satu faktor penyebabnya adalah obesitas. Selain itu juga bisa dengan cara terapi nutrisi. Karena terapi nutrisi mempunyai peranan penting dalam mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Lalu Bapak juga diharapkan bisa mengubah pilihan makanan dan tingkah laku makan, mengetahui cara mengganti makanan rendah lemak, membaca label, mengontrol porsi makan, dan menggunakan teknik makan yang sehat. Wah, lumayan banyak juga ya. Tapi bagaimana caranya ya Bu? Apakah ada pantangan khusus? Ada Pak, tentu saja. Jadi, ada makanan yang harus dihindari. Salah, ulangin. Bagaimana caranya Bu? Perasaan tadi Pak deh ngomongnya. Emang ya? Bagaimana caranya Bu? Apakah Bagaimana caranya? Oh, udah, tar dulu. Aku tadi tuh ada kata tambahan apa ya? Oh iya. Wah, banyak juga ya tantangannya. Jadi, bagaimana caranya ya Bu? Apakah ada pantangan khusus? Ada Pak, tentu saja. Jadi ada makanan yang harus dihindari seperti makanan tinggi lemak jenuh yaitu daging sapi berlemak, domba, babi, unggas dengan kulitnya, lemak babi, lalu ada produk susu utuh atau rendah lemak, dan juga minyak nabati jenuh seperti minyak kelapa sawit, minyak inti sawit. Lalu terdapat pula makanan yang tinggi lemak trans seperti makanan paket seperti kue, donat, dan kue kering lainnya. Lalu keripik, biskuit, pembeku dalam kemasan sebelumnya, lalu seperti terdapat gorengan, popcorn microwave mentega, seperti produk yang terkandung minyak nabati atau margarin. Lalu, apa saja sih yang boleh dimakan? Itu kan banyak banget tuh tantangannya tadi. Jadi gini Pak, nih di sini terdapat tabel seperti stanol dan serol. Bapak juga dapat membacanya ya Pak. Bahan kimia alami yang ditemukan di banyak biji-bijian, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan, mereka mengganggu penyerapan kolesterol alami tubuh, mengurangi kadar kolesterol hingga 20%. Lalu lemak tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda.
Sumber terbaiknya adalah ikan yang juga tinggi omega 3. Jadi solusi win-win. Tetapi ini juga ditemukan dalam biji chia, alpukat, almond, kenari, dan minyak zaitun. Lalu terdapat kedelai seperti tahu, susu kedelai, dan juga kedelai seperti edamame. Lalu untuk seratnya, biji-bijian, gandum, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau, dan buah-buahan tertentu dengan kulit keras. Nah, untuk rempah-rempahnya terdapat kunyit, cabai rawit, minyak tim, dan jahe dapat membantu menurunkan kadar trigliserida dalam darah karena kemampuannya menstabilkan lemak dan membran sel. Lalu ada juga nih arahan dan anjuran dari The National Cholesterol Program berdasarkan penelitian-penelitian untuk penderita PJK dan faktor-faktor resikonya adalah menyesuaikan asupan energi yang masuk dengan yang keluar untuk menghindari terjadi obesitas, menghindari makanan berlemak berlebih terutama lemak jenuh dan kolesterol. Lalu mengurangi lemak kurang dari 30% jumlah total kalori dengan komposisi kurang dari 8% lemak jenuh, lalu kurang dari 15% lemak jenuh tak tunggal, kurang dari 15% asam lemak tak jenuh tunggal, lalu kurang dari 10% asam lemak tak jenuh ganda, jumlah kolesterol maksimal 300 mg/sen. Lalu meningkatkan asupan karbohidrat kompleks dan membatasi asupan karbohidrat sederhana seperti gula dan alkohol. Jumlah karbohidrat 55-60%, total jumlah kan nggak ada tanda bacanya. Apa? Dan total kan ini ya total kalori, terus jumlah protein gitu kan. Iya. Ada titiknya itu. Angin dari meningkatkan ya. Lalu meningkatkan asupan karbohidrat kompleks dengan membatasi asupan karbohidrat sederhana, gula, dan alkohol. Jumlah karbohidrat 55-60% total kalori. Jumlah proteinnya 10-15% total kalori. Lalu yang terakhir yaitu meningkatkan asupan serat, banyak makan sayur dan buah segar. Seperti itu, Pak. Lumayan banyak juga ya, saya juga dari tadi nyatet nih. Nah, baik Bu, terima kasih atas konsultasinya. Saya akan berusaha sebaik mungkin agar dapat melakukan sesuai dengan arahan yang telah Ibu berikan. Sama-sama, Pak. Semoga ini semua dapat membantu Bapak ya, Pak, agar lekas sembuh. Amin. Terima kasih, Bu. Konsultasi pun selesai dan pasien tersebut pun mulai mengubah pola makan dan mencoba untuk menerapkan pola hidup sehat sesuai dengan konsultasi yang telah diberikan. Sekian penyampaian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.